mereka sakit, ini dibayar tidak oleh pemerintah, ditanggung tidak oleh perusahaan. Kan mereka harus menanggung diri mereka sendiri. Itu yang sering saya bilang bahwa orang miskin mensubsidi orang-orang kaya. Orang yang terdampak dari kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi segelintir orang harus menanggung dampaknya, gitu. Itu nggak fair. Oleh karena itu kuncinya itu ada di pemerintah yang harus mampu membangun keseimbangan tadi, gitu, antara pelindungan di satu sisi dan pemanfaatan sumber daya di sisi lain. Gimana caranya ini bisa berjalan tanpa harus saling mengalahkan? Dan fungsi pemerintah harus kuat di situ, gitu. Tidak boleh kalah oleh apapun, gitu. Satu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa pembangunan infrastruktur itu memerlukan beberapa produk dari Galian C yang ada di wilayah kita. Tetapi di sisi lain juga harus kita pertimbangkan persoalan-persoalan yang mungkin muncul akibat dari eksploitasi Galian C itu. Penderitaan masyarakat yang pertama adalah kesehatan. Nah, berikutnya adalah rusaknya infrastruktur yang juga jadi persoalan masyarakat secara luas. Yang ketiga justru yang paling menakutkan adalah terjadinya potensi hidrogeometeorologi, ya, bencana yang ditimbulkan oleh pengupasan permukaan bumi yang kemudian akan menimbulkan persoalan runoff, persoalan sedimentasi, sehingga punya potensi banjir. Bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadinya banjir bandang. Banjir bandang tuh, anjay. Banjir merendam Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di lingkungan Cilurah, Kota Cilegon, Jumat, 2 Januari 2026. Kalau kita ngelihat hal seperti itu sebenarnya tinggal bergantung pada jenis tanahnya. Kalau jenis tanahnya tanah yang subur, bisa dipastikan dalam jangka waktu dekat akan terjadi longsor, akan terjadi musibah. Gitu. Artinya bahwa yang memberikan izin, gitu, dan yang melaksanakan izin dari Galian C itu adalah orang-orang yang tidak mempertimbangkan keselamatan, tidak mempertimbangkan potensi terjadinya kerusakan lingkungan, gitu. Sekarang kita bisa berhitung lah, berapa sih sebenarnya PAD yang diterima oleh pemerintah, atau keuntungan apa yang diterima oleh masyarakat. Tetapi ketika terjadi kerusakan lingkungan, terjadi degradasi lahan yang luar biasa, gitu loh, investasi yang harus kita bayar untuk merehabilitasi lahan yang rusak itu mungkin jauh lebih besar dari pendapatan negara dari itu. Sekali lagi bahwa kita butuh, gitu loh, tetapi harus dengan kehati-hatian agar kita tidak perlu melakukan mereklamasi, gitu loh, ya, hasil galian itu dengan biaya yang lebih mahal, gitu. Apalagi para penambang Galian C kemudian tidak peduli lagi setelah potensi batuan atau pasirnya habis, mereka tinggalkan begitu saja sehingga menjadi genangan dan mengancam nyawa anak-anak. Pemerintah harus lebih kuat, ya pemerintah harus kuat lah. Ketika pemerintah menemukan persoalan-persoalan dari produk kebijakan, katakan kalau itu legal, ya itu jadi bagian dari proyek kebijakan pemerintah, untuk berani mengevaluasi apakah kebijakan itu punya manfaat luas atau hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sebenarnya untuk hal apapun, ketika pemerintah melakukan evaluasi ternyata hasilnya dari kegiatan yang dilakukan oleh segelintir orang memberikan dampak buruk pada masyarakat yang lebih luas, pemerintah punya hak, gitu loh, untuk memberhentikan kegiatan itu, gitu. Bahkan sekalipun ketika tidak ada landasan regulasinya, gitu, ya. Nah, tinggal kemudian logika kita menanggapi persoalan itu. Tetapi sekali lagi bahwa pemerintah itu punya kekuasaan penuh, gitu. Siapapun yang melakukan bisnis, selama pebisnis itu memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat, itu kan bagian dari peran pemerintah melindungi masyarakatnya, gitu.
harusnya kan dimulai dengan pemetaan. Seberapa dalam misalkan kalau dia bukit akan digali. Sehingga memastikan bahwa aktivitas penambangan galian C itu akan aman untuk masyarakat yang sudah tinggal lebih lama di sekitarnya. Bukan kemudian masyarakat menjadi terusir dan menjadi tidak nyaman. Nah, itu bagian dari peran pemerintah. Melindungi masyarakat yang ada dari pengaruh buruk galian C. Kalau pemerintahnya dalam tanda petik hanya berpihak kepada pemodal, ya lagi-lagi masyarakat akan jadi korban. Gitu. Kalaupun melawan, tentu akan berhadapan dengan penegakan hukum yang tentu juga benar karena bagian dari melindungi pebisnis kan, yang juga menjadi bagian dari pendapatan daerah. Tetapi balik lagi, kuncinya itu ada di pemerintah, ya. Evaluasi betul, gitu loh, analisanya betul, gitu loh, sehingga sekecil mungkin, gitu, kegiatan penambangan itu menimbulkan dampak kepada masyarakat. Ya kecuali kawasannya punya potensi besar, ada pemukiman, kemudian masyarakatnya di resettlement gitu kan, dipindahkan semuanya. Nah itu lain lagi masalahnya. Tapi kan di kita nggak pernah terjadi seperti itu, gitu. Yang penting bahwa bisnisnya jalan, masyarakat mau menderita atau tidak itu bukan menjadi urusan mereka, gitu kan. Dan di sisi lain pemerintah juga tidak memberikan perlindungan cukup. Itu masalah di kita, gitu. Mereka sakit, ini dibayar tidak oleh pemerintah, ditanggung tidak oleh perusahaan. Kan mereka harus menanggung diri mereka sendiri. Itu yang sering saya bilang bahwa orang miskin mensubsidi orang-orang kaya. Orang yang terdampak dari kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi segelintir orang harus menanggung dampaknya, gitu. Itu nggak fair. Oleh karena itu kuncinya itu ada di pemerintah yang harus mampu membangun keseimbangan tadi, gitu, antara pelindungan di satu sisi dan pemanfaatan sumber daya di sisi lain. Gimana caranya ini bisa berjalan tanpa harus saling mengalahkan, gitu. Dan fungsi pemerintah harus kuat di situ, gitu. Tidak boleh kalah oleh apapun, gitu. Ya, kalau dari sudut pandang saya melihat jalur Keramat Watu, Jalan Lingkar Selatan, terus juga khususnya di Bojonegoro Pulau Ampel, ini kan sebenarnya menjadi urat nadinya ekonomi ya. Baik itu di bagian Serang Utara ataupun di Banten bagian utara. Terlepas daripada itu, ini juga sekaligus menjadi koridor paling rentan di wilayah Banten bagian utara. Apa yang kita lihat di lapangan bukan hanya sekedar debu, apalagi kemacetan, kebisingan yang diakibatkan oleh truk-truk tambang ini, melainkan bagaimana ini dilihat dari penurunan kualitas hidup masyarakat yang sangat drastis turunnya dan sangat masif. Bisa kita lihat dampak daripada pertambangan seperti kerusakan jalan begitu ya. Itu kan akses publik begitu ya, yang bukan hanya sekedar untuk mobil-mobil industri ataupun pertambangan, melainkan itu juga ada hak rakyat yang dia peroleh daripada pembayaran pajak begitu. Gubernur Banten sudah mengeluarkan keputusan gubernur 567 tahun 2025 tentang jam operasional dan lalu lintas truk odol begitu ya. Nah, ini tinggal masyarakat menunggu begitu. Sebenarnya menunggu ketegasan daripada Gubernur Banten untuk bagaimana menindak secara tegas para pelanggar-pelanggar ini begitu. Cuman kan sangat disayangkan begitu ketika masyarakat melihat dan membaca Kepbub itu seperti macan ompong. Ada aturannya tapi tidak ada sanksinya begitu. Nah, ini yang menjadi dilema para penegak hukum mungkin ya, untuk bagaimana menindak pelanggar-pelanggar yang melanggar Kepbub tersebut begitu. Bulan yang lalu itu dalam kurun waktu sekitar 1 minggu atau 2 minggu ada sekitar 4 sampai 5 kecelakaan lalu lintas dan ada yang meninggal dunia di tempat itu. Jadi kita tidak melihat
angka kematiannya, tapi kita harus melihat bagaimana rasa kemanusiaan itu. Nah, apakah jalan ini menjadi jalan kemanusiaan atau menjadi jalan kemautan begitu? Yang kita lihat kan hari ini pengguna motor ya, itu sangat risih sebenarnya, sangat takut untuk melintasi jalan raya Serdang Bojonegara Merak. Karena apa? Karena kita ketika melintasi jalur ini, kita merasa sedang uji nyali, kita sedang dikejar-kejar oleh malaikat maut. Ya, apa boleh buat ketika memang itu adalah tuntutan atau kewajiban mereka untuk mengais rezeki begitu, karena tidak ada akses lain begitu. Baik, terima kasih. Kami sampaikan 3 lokasi tersebut adalah yang kita perhatikan di Kabupaten Serang. Karena Gunung Pinang banyak terjadi penambangan tanpa izin. Kenapa kami mengetahuinya? Karena setelah kami cek di database kami maupun di OSS, itu tidak ada izin sama sekali di Gunung Pinang. Tapi di Bojonegara Pulau Ampel itu ada 53 izin. Salah satunya 43 adalah izin operasi produksi. Jadi sudah bisa dilaksanakan penambangan. Sisanya berarti ada 8 masih eksplorasi tahapannya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Ya, para penambang pengusaha tambang yang di Bojonegara, Pulau Ampel harus melaksanakan apa yang menjadi kebijakan kewajibannya dan haknya sudah kami berikan dan pedoman teknisnya sudah dilaksanakan semua. Itu ada terangkum dalam perizinan yang ada kami keluarkan, bukan kami keluarkan, perizinan yang kami rekomendasikan untuk menjadi izin keluar oleh PTSP. Salah satunya yang terpenting sekarang itu batu mutu lingkungan dan harus dilaksanakan reklamasi tahunan, dan nanti setelah izin itu habis harus dilaksanakan reklamasi dan pasca tambangnya. Gitu. Di Gunung Pinang itu sudah kami sampaikan, itu tidak ada izin yang kami keluarkan, rekomendasi izin yang kami keluarkan di sana. Dan kami sejak 2025 sampai 2026 sudah melaksanakan 6 kali Satgas datang ke sana, dan saya dengar juga sudah ada beberapa yang masuk tahap penyidikan dan ada yang sudah dihukum juga. Kalau yang untuk tidak berizin, kami selalu melaksanakan tinjauan ke lapangan dengan mengundang Satgas. Jadi Satgas Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Tambang, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dan jenis tertentu, kami sudah ada Kepgubnya, yaitu Kepgub 581, di mana pada saat kami kunjungan ke lapangan, kami selalu mengajak OPD-OPD yang lain yang terkait dengan tambang, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, PTSP, Satpol PP, dan juga Dinas Perhubungan yang kami undang. Kita bareng-bareng ke lapangan, dan terutama Dinas PU Kabupaten dan PU Provinsi, karena mereka yang tahu tata ruang wilayahnya. Nah, kami datang ke lapangan, kami melakukan sidak, kami membuat berita acara, dan berita acara ini kita serahkan ke aparat penegak hukum. Kalau sesi administratif kita lakukan, jadi sesi administratif kita yaitu memberi surat teguran pertama, tidak diindahkan, masuk surat teguran kedua, tidak diindahkan juga, kita masuk ke surat teguran ketiga, tidak diindahkan juga, kita tutup sementara. Nah, setelah tutup sementara, kita kasih tahu kesalahan mereka apa dan mereka harus melakukan apa perbaikan ini. Kami kasih waktu, setelah itu tidak dilaksanakan, baru kita cabut izinnya. Dan sekarang sudah ada lebih dari 20 perusahaan yang kita tutup sementara. Gitu kan. Dan kami lagi akan rapat minggu depan di bulan Agustus, kita akan evaluasi dan kita serahkan ke Satgas untuk kita rapat, kita bikin berita acara, mau kita tutup atau kami berikan kesempatan lagi untuk mereka melakukan perubahan-perubahan yang sudah kami berikan pada saat penutupan sementara. Untuk kehutanan sendiri sebetulnya kalau itu tidak melebihi batas, ya silakan aja, itu kan kewenangan dari pemerintah daerah yang lain ya. Kayak kalau atau LH. Nah, kalau untuk LH sendiri kewenangannya adalah dia membuat UKL atau izin lingkungan ya. Nah, sementara dari izin lingkungan yang ada di situ belum ada, katanya sih belum pernah
kita keluarkan dari LH itu. Nah, sementara kalau untuk di bidang kehutanan asal tidak melebihi batas kawasan ya silakan aja gitu. Tapi sebetulnya gini, kalau lahan yang berbatasan kawasan harusnya ada dibikin buffer lah, buffer atau isolasi itu sekitar 10 meter di batas kawasan, ditarik ke depan itu 10 meter, nah baru 10 meter itu bisa digali kalau itu sudah ada izinnya dari pemerintah daerah. Sebab di kawasan hutan sendiri kalau sudah mepet begitu kan, kalau misalnya ada longsor kan pasti kena juga yang kawasan hutannya, longsor juga gitu kan. Makanya itu harus ada buffer lah gitu kan. Nah, yang memberikan izin saya nggak tahu apakah yang memberikan apa sudah ada izinnya atau belum. Kalau memang ada izin pasti diberikan 10 meter buffernya dari kawasan hutan. Ya tadi sekitar 222,4 hektar itu masuk kawasan hutan produksi tetap dan pengelolaannya oleh perhutani. Statusnya kawasan hutan produksi tetap. Ya sebetulnya kalau kawasan hutan produksi tetap itu bisa untuk tambang bisa sebetulnya, tapi kan tapi pengolahannya oleh perhutani itu seperti hutan lindung. Tetap dilestarikan, ditanami kalau ada yang luntur dan tidak boleh ditebang. Kalau untuk tambang ya baik yang tambang dalam kawasan hutan maupun yang luar kawasan hutan ada kewajiban untuk merecovery, untuk merehabilitasi tambang yang bekas tambang yang sudah tidak digunakan. Misalnya untuk di kawasan hutan, kalau memang mereka setelah masa berlakunya mau habis, itu harus dilakukan rehabilitasi, replanting terhadap kawasan hutan tersebut, dan itu berlaku selama 3 tahun. Kalau misalnya izinnya masih berlaku, kalau sudah habis, mereka harus mengajukan izin lagi untuk merehabilitasi kawasan hutan tersebut. Jadi nanti setelah 3 tahun, setelah persentase hidupnya 80%, artinya sudah tinggi-tinggi dan persentase hidupnya 80% ke atas, itu baru diterima oleh kementerian, baru selesai kewajibannya dari perusahaan tersebut untuk dikembalikan ke kawasan hutan. Sekali lagi bahwa ketika bumi dikupas, lapisan-lapisannya diambil, curah hujan yang turun itu akan lebih cepat. Dalam jumlah yang kecil mungkin tidak akan masalah. Tapi ketika intensitas hujan seperti beberapa saat yang lalu tinggi menyebabkan sindang heula harus dibuka dan segala macam, ada satu kondisi yang anomali gitu loh. Ya itu tadi, tidak tertutup kemungkinan permukiman yang ada di sekitar situ akan kebanjiran. Kalau sekedar banjir, isinya hanya air. Tapi kalau udah bicara banjir bandang itu ada material yang terbawa air. Dan itu yang paling membunuh sebenarnya dari banjir gitu loh. Karena pertama dia pasti akan deras gitu kan, membawa material dan menghancurkan infrastruktur yang menghalanginya. Kalau banjir kan oke, dia punya tenaga besar lah, tapi dia hanya satu jalur gitu. Ketika dia jalur itu terbuka udah selesai. Kalau bandang bisa kemana-mana gitu. Mana ruang yang memang diproyeksikan sebagai sumber dari galian C, mana yang tidak boleh walaupun potensinya besar. Karena itu bagian dari kita melindungi, bagian dari kita menjaga lingkungan gitu. Karena kalau semua kawasan dibolongin dengan dikepung oleh galian, ya itu sama halnya dengan kita membunuh diri kita sendiri. Tinggal nunggu waktu kapan bencana itu datang gitu loh. Apakah karena longsor gitu loh, apakah karena curah hujan tinggi kemudian menyebabkan banjir atau banjir bandang gitu, atau persoalan lain. Nah oleh karena itu kebijakan tata ruang yang mesti kuat, mengalokasikan ruang sesuai dengan potensi sumber daya alamnya gitu loh. Yang kedua, kontrolnya juga mesti kuat gitu loh, sehingga menutup kemungkinan pebisnis kita nakal gitu loh, yang kemudian mencelakakan orang banyak gitu loh. Dan ketiga, insentifnya mesti clear gitu loh, ya, pajaknya mesti clear gitu. Karena sekali lagi
karena pemanfaatan galian C itu menggunakan truk-truk besar gitu loh, ya. Kompensasi kepada masyarakatnya mesti jelas, baik terhadap kesehatan, bahkan mungkin juga hal-hal lain yang terkait dengan ekonomi yang mati gara-gara kondisi suasana yang rusak gitu, oleh debu dan segala macam, sehingga mereka yang tadinya bisa berdagang menjadi nggak bisa berdagang. Nah itu harus jelas gitu. Itu bagian dari kita melindungi masyarakat. Pembangunan tidak boleh mengorbankan hak warga untuk bernapas lega dan melintas dengan aman di tanah kelahirannya sendiri.